将你和老师一起永来此地。就给他一个惊喜吧，他迟早会发现的。今天我不会让你们两人彻底的闭上。Halo semua, di video ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan yang melawan Han Peng. Dalam pertarungan tersebut Han Feng dia baru menyadari bahwa gurunya di masa lalu Yao Lao masih hidup di dalam tubuh Xiaoyan, yang membuat dia pun sangat ketakutan dan juga sangat marah. Han Feng mengatakan bahwa dia akan membunuh kalian secara bersama-sama. Akhirnya Han Feng mengeluarkan sebuah trisula yang dia buat dari api surgawinya. Sedangkan Xiaoyan dia menggabungkan dua api surgawi Green Lotus membuat Angry Buddha Lotus Flame. Dan bentrokan dua kekuatan besar pun tidak terhindarkan. Yang akhirnya dalam bentrokan dua kekuatan besar itu ternyata trisula Han Feng berhasil dihancurkan. Bahkan Han Feng dia harus terkena Angry Buddha Lotus Xiaoyan, yang membuat dia harus terbantai dan terpental ke bawah tanah sambil memuntahkan darah. Tentu saja semua orang yang melihat hal ini pun tidak percaya. Karena bocah yang ada di tingkat Doling berhasil mengalahkan Han Feng. Master Gold dan Master Silver, mereka sangat tidak percaya. Han Feng berada di puncak Do Huang dan pemilik api surgawi berhasil dikalahkan. Ini membuat para organisasi hitam mereka semua terkena mental akibat amukan Xiaoyan. Mereka tidak percaya bagaimana bisa Han Feng berhasil dikalahkan. Sekarang semua orang-orang dari Black Corner mereka ketakutan. Mereka memandang Xiaoyan dengan tidak percaya. Dengan mengalahkan Han Feng pasti Xiaoyan akan masuk berita TV One dan Metro TV. Membuat dia akan terkenal di Black Corner. Di sisi lain Master Gold dan Master Silver dia langsung menghampiri Han Feng yang telah terbantai. Master Golden dan Master Silver mereka melihat keadaan Han Feng yang kepalanya retak, karena menabrak dinding, dan detak jantung melemah namun untung saja Han Feng tidak mati, karena dia memiliki api yang melindunginya. Semua para orang-orang organisasi hitam mereka langsung menatap Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya bagaimana bocah itu memiliki kekuatan sebesar ini. Master Gold dan Master Silver karena mereka sudah kalah telak, dan pemimpin mereka Han Feng telah dikalahkan. Akhirnya Master Gold dan Master Silver pun mereka memutuskan untuk pergi dari medan pertempuran ini. Akhirnya mereka membawa Han Feng yang terluka dan memutuskan kabur. Akhirnya mereka pun pergi karena mereka tidak bisa menjalankan misi. Karena ketua mereka telah kalah mereka pun berkumpul dan akhirnya pergi dari akademi ini meninggalkan inti api merah. Cerita pun berpindah kepada ketua pertama Suqian yang langsung menghampiri Xiaoyan. Ketua pertama pun menanyakan bagaimanakah keadaan Xiaoyan yang sekarang. Xiaoyan pun terlihat kelelahan karena dia telah bertarung sengit melawan Han Feng. Dan dia juga telah mengeluarkan teknik Angry Buddha Lotus yang tentu menyerap dokinya sangat banyak. Di sini Xiaoyan pun dia merasa kesal karena dia belum bisa menghabisi Han Feng dan membalaskan dendam gurunya. Dia pun tidak mungkin mengejar para organisasi hitam. Karena hal yang penting pertama untuk saat ini dilakukan Xiaoyan sekarang yaitu untuk mendapatkan inti api sesuai rencana pertama. Xiaoyan pun sekarang melihat piton api yang ternyata piton api dia menyerap 3 api surgawi yang sebelumnya berbenturan. Piton api itu menyerap kekuatan energi bentrokan pertarungan Han Feng dan Xiaoyan. Dia tidak menyangka dengan kecerdasan yang dimiliki oleh piton api. Dia memperkuat dirinya dengan menyerap energi yang masih ada. Dan akibat piton api yang telah menyerap kekuatan itu dia pun semakin liar kembali. Kekuatannya kembali pulih. Walaupun sebelum dia terluka parah akibat serangan Xiaoyan. Dan Ketua Su yang melihat amukan dari piton api ini kembali, dia pun menyuruh semua murid untuk pergi dari area menara pelatihan ini. Akhirnya para murid yang mendengar tersebut mereka pun langsung segera menjauh dari menara pelatihan ini. Dan setelah itu cerita pun berpindah kepada ketua pertama yang mengatakan kepada ketua lain agar mengeluarkan semua kekuatannya untuk kembali menyegel piton api.
Ketua pertama pun menyuruh para ketua untuk berjuang sampai mati. Karena ini semua demi kelangsungan akademi. Jika kita membiarkan piton api ini lolos, maka pasti akademi ini akan hancur. Sekarang para ketua pun terus berusaha untuk menyegel kembali piton api ke dalam menara. Dan ketua pertama pun menyuruh Xiaoyan yang telah kelelahan untuk pergi bersama para murid lain menjauh. Takutnya piton api akan mengincarmu lagi. Dan benar saja piton api itu dia berdesis dan dia menatap tajam Xiaoyan. Dia tentu masih mengincar api surgawi yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun benar-benar sekarang telah diincar oleh si piton api. Karena Han Peng telah kabur, tentu piton api ini dia juga tidak akan membiarkan Xiaoyan untuk kabur. Dia pun menginginkan api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Para ketua yang melihat hal itu dia pun menyuruh Xiaoyan untuk segera menjauh dari piton api. Xiaoyan cepat menjauh. Di sisi lain Xiaoyan telah kelelahan, dia pun berusaha melarikan diri dari piton api keluar dari kurungan. Namun sayang Xiaoyan yang telah kelelahan kecepatannya pun mulai menurun. Xiaoyan，赶紧离开这儿！风筝还没结成，再拖他一会儿。小心后面！甩掉了。小野，快出来！什么？想不到，猎人成了猎物，只是没能杀了那韩方。老师，对不住了，这些连累您了。Akhirnya setelah berjuang cukup lama Xiaoyan pun dia malah dimakan oleh piton api. Dan dia pun meminta maaf kepada gurunya, dia tidak bisa membalaskan dendam kepada Han Peng. Xiaoyan yang dimakan oleh piton api ini tentu membuat para ketua dan para murid sangat kaget. Semua orang yang berada di situ mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan dimakan oleh piton api. Melihat kejadian ini para ketua pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Xiaoyan yang telah ditelan piton api, dan mereka pun tidak bisa menolongnya. Ketua pertama pun menyuruh para ketua untuk mengeluarkan semua kekuatan tersisa untuk membuat segel, agar pengorbanan Xiaoyan tidak sia-sia. Sekarang para ketua pun berusaha menyegel piton api dengan kekuatan tersisa. Suasana jadi hening, mereka masih memikirkan Xiaoyan yang telah ditelan oleh piton api. Di sisi lain piton api masih berusaha mengamuk untuk menghancurkan segel. Terlihat ketua dia merenung atas apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Dia telah berhasil mengalahkan Han Peng. Dia tahu jika Xiaoyan tidak mengalahkan Han Peng sudah dipastikan akademi ini akan hancur. Kemudian ketua pertama Suqian pun dia mengatakan kepada ketua lain bahwa dia akan menyegel seorang diri piton api. Ketua lain mendengar itu mereka sangat kaget, ketua pertama akan menyegel seorang diri piton api. Mungkin ketua pertama ingin membalaskan apa yang telah dilakukan piton api kepada Xiaoyan. Ketua pertama dia langsung terbang ke atas langit dan mengumpulkan kekuatan tersisa. Akhirnya ketua pertama pun dia membuat sebuah bola energi besar di atas langit, dan setelah energi besar itu cukup kuat dia pun langsung melemparkan kepada piton api. Ini sebagai balas dendam apa yang telah dia lakukan kepada Xiaoyan.
Akhirnya ketua pertama pun berhasil menyegel piton api ke dalam bawah tanah kembali. Ketua pertama mengatakan agar tidak ada yang boleh mendekat ke tempat ini untuk sekarang. Akhirnya piton api pun berhasil kembali disegel.